Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika bersabdalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil ini kita dengan jelas melihat bahwa bendahara itu melakukan tindakan korupsi terhadap tuannya. Karena ada orang yang berhutang kepadanya itu 100, lalu disuruh untuk mencatat lagi 50, yang satu lagi juga 100, disuruh mencatat 80, merugikan tuannya. Tetapi justru tuan itu memuji dari bendahara yang tidak jujur itu. Sesuatu yang bagi saya itu tidak habis pikir, kenapa dia dipuji? Ternyata dia dipuji karena menggunakan otaknya, kecerdikannya. Tetapi kecerdikan itu dipakai untuk menyelamatkan dirinya di dunia ini. Karena tindakannya itu tentu saja tidak akan direstui oleh Tuhan. Dia hanya mendapatkan, misalnya melakukan tindakan untuk mendapatkan keselamatan sesaat di dunia ini. Ini yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur itu. Nah, Ibu, Bapak, saudara terkasih, Tuhan dari perumpamaan ini itu memuji karena penggunaan otaknya. Ya, sekarang bagi diri kita, kenapa ini lebih dipuji? Ya karena Tuhan tahu bahwa orang yang percaya kepada Allah itu menggunakan ketulusan hatinya. Ketulusan hatinya ini seringkali justru juga tidak dilengkapi dengan apa yang ada di pikirannya. Pokoknya dia tulus melakukannya, tetapi seringkali tidak mementingkan juga otaknya. Sehingga kadangkala ketulusan ini berjalan, tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan juga dengan cerdik. Tuhan sebetulnya menginginkan kalau kita beriman kepadanya sekaligus menggunakan hati dan sekaligus juga menggunakan kecerdikan. Kecerdikan inilah yang bisa membuat kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Sehingga iman kita ini bukan iman yang dalam tanda kutip 100% mistik. 100% itu pokoknya yang penting urusan saya dengan Tuhan. Bukan. Tapi yang jelas adalah kita bisa mempertanggungjawabkan sikap kita kalau ditanya oleh orang lain. Kadang-kadang kan misalnya begini, Ibu Bapak, yang seringkali bisa menjadi sesuatu.
dalam hidup kita, dalam hidup beriman. Misalnya ditanya mengenai Trinitas, Tritunggal Maha Kudus. Cenderung banyak orang-orang Katolik yang menjawab, ini adalah sesuatu yang dari Tuhan, saya mengimaninya. Kalau kamu mau untuk percaya kepadanya, ya beriman kepadanya, pasti akan bisa tahu siapa Trinitas itu. Kita seringkali, dan kalau dikejar terus-menerus, jawabannya seringkali mentok. Ya silakan Anda tanya kepada Tuhan sendiri. Ibu bapak, saudara terkasih, itu karena kita menggunakan ketulusan ini. Dalam kita mengimani, kita tahu dan kita bisa merasakannya. Bagaimana Allah Tritunggal Maha Kudus itu sungguh-sungguh merangkul kehidupan kita. Kita bisa merasakannya. Tetapi untuk pertanggungjawaban kita dalam kita menjawab terhadap sesama pertanyaan sesama kita yang mungkin belum mengimani itu, kita mengalami kesulitan. Maka Tuhan ini mengajak kepada kita, mari kita bersama-sama supaya dalam kita mengimani Tuhan itu, kita juga menggunakan kecerdikan ini sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan itu artinya kita dengan pola pikir kita bisa menjelaskan sedikit demi sedikit apa yang sudah diwahyukan oleh Tuhan itu di dalam kehidupan kita, sehingga orang yang kita jumpai bisa juga memahaminya. Belum sampai mengimaninya, tetapi bisa memahaminya. Kenapa? Karena panggilan untuk menjadi pengikut Tuhan bukan kita yang mengajak, tetapi ini adalah Tuhan yang memanggil orang itu. Jadi orang menjadi Kristiani itu bukan karena orang itu misalnya otaknya atau hatinya ini karena diubah oleh orang lain, bukan, tapi karena Tuhan sendiri yang memanggilnya. Nah, maka kita bisa melihat bahwa kita berusaha untuk menumpahkan seluruh apa yang talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk bisa mempertanggungjawabkan iman ini, sehingga kita diharapkan juga bisa cerdik seperti bendahara yang sebetulnya bisa dikatakan culas itu. Dia culas karena menggunakan otaknya semata tanpa memperhitungkan kehadiran Allah, sehingga otaknya diperas sedemikian rupa supaya dia mengalami keselamatan hanya di dunia ini, sehingga tindakannya menyelamatkan di dunia ini adalah tindakan yang sebetulnya adalah keliru. Sedangkan kita diminta oleh Tuhan menggunakan otak kita dengan kecerdikan yang kita punya, kita sekaligus melaraskan pikiran kita ini dengan ketulusan hati kita, sehingga apa yang kita pikirkan ini bisa juga selaras dengan kehendak Tuhan, dan ketulusan hati ini, suara hati kita pun juga tidak terlukai. Karena kadangkala suara hati pun seringkali terluka karena otak kita memutuskan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara kasih, maka dengan jelas bacaan ini mengajak kepada kita, mari kita hidup secara bermartabat di hadapan Allah dan di hadapan sesama, dan kita pun bisa mempertanggungjawabkan tindakan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat merenungkan. Amin.